Pemirsa, rudal-rudal balistik Iran akhirnya menggempur wilayah Israel. Serangan ini adalah respon balasan atas serangan Israel yang mengakibatkan ribuan orang meninggal di Lebanon. Bagaimana dampak lanjutan dari serangan Iran ke Israel dan meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah? Kita akan membahasnya dengan pakar hukum hubungan internasional Hikmahanto Juwana. Selamat sore, Prof. Hik. Selamat sore, Mas Reza. Ya, Prof. Apakah serangan yang dilakukan Iran ke Israel ini sudah cukup sebenarnya membalaskan dendam tewasnya pemimpin Hizbullah dan juga pemimpin militan Hamas? Sebenarnya tujuan dari serangan Iran ke Israel ini menurut saya bukan membalas dendam ya, tetapi lebih memberikan pesan kepada Israel untuk segera menghentikan serangan-serangan baik itu ke Gaza maupun ke Lebanon, khususnya di pemukiman dari Hezbollah ya. Jadi ini pesan yang ingin disampaikan oleh Iran, karena Iran tahu banyak negara-negara banyak bersuara tetapi belum melakukan tindakan nyata. Lalu kita tahu organisasi internasional seperti PBB, bahkan Mahkamah Internasionalnya juga belum mampu menghentikan apa yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat sipil baik di Gaza maupun juga di Lebanon, khususnya yang Hezbollah, yang dekat dengan Hezbollah. Nah, oleh karena itu ini baru awal, dan saya yakin Iran tahu bahwa rudal-rudal yang mereka kirim itu akan ditangkal oleh Israel, bahkan juga oleh Amerika Serikat dalam hal ini membantu Israel. Tetapi sekali lagi, ini hanya pesan. Karena kalau misalnya Israel tetap melakukan serangan, bahkan Israel melakukan serangan ke Iran, maka yang saya dengar adalah otoritas di Iran akan melakukan serangan balasan yang lebih besar. Dan ini yang membuat dunia khawatir bahwa perang akan bereskalasi, tidak hanya Israel terhadap kelompok-kelompok yang disebut sebagai proksi dari Iran, tetapi perang terbuka antara Israel dan Iran. Nah, kalau misalnya Iran nanti melakukan serangan balasan ke Israel, seandainya Israel melakukan balasan, maka Amerika Serikat akan turun. Amerika Serikat akan melindungi Israel, dan dia akan melakukan serangan-serangan ke Iran. Nah, ini yang membahayakan. Karena apa? Bukannya tidak mungkin negara-negara besar lainnya akan turun dan mereka akan berada di belakang Iran. Dan ini yang akan memulai perang dunia ketiga kalau misalnya tidak segera dihentikan, tidak segera diredakan, sehingga dunia tidak ternyata yang bisa mematikan tidak hanya mereka-mereka yang bersengketa, tetapi juga masyarakat di dunia ini. Seperti itu. Lalu Dewan Keamanan PBB bisa apa, Prof? Nah, ini yang jadi permasalahan. Seperti saya tadi katakan bahwa PBB, baik itu Majelis Umum PBB maupun Dewan Keamanan PBB, bahkan Mahkamah Internasional, itu seolah-olah tidak berkutik, tidak bisa melakukan apapun. Kalau di Dewan Keamanan PBB, permasalahannya adalah apapun resolusi Dewan Keamanan PBB, itu bisa saja kalau tidak berpihak pada Israel akan diveto oleh Amerika Serikat. Sementara di Majelis Umum PBB, meskipun mayoritas bersuara menentang apa yang dilakukan oleh Israel, namun demikian Majelis Umum PBB tidak punya gigi sekuat seperti Dewan Keamanan PBB, yang dia bisa mengenakan sanksi embargo ekonomi, bahkan bisa memandatkan pasukan multinasional untuk melakukan serangan terhadap pihak yang menurut Dewan Keamanan PBB salah itu. Nah, ini Majelis Umum PBB tidak memiliki hal tersebut. Sementara Mahkamah Internasional Afrika Selatan sudah memasukkan gugatannya untuk mempermasalahkan bahwa tindakan yang dilakukan Israel ini bertentangan dengan konvensi genosida. Namun demikian, ini perlu proses yang sangat panjang untuk menentukan apakah memang benar Israel melakukan genosida atau tidak. Bahkan kalaupun ada, pertanyaan berikutnya adalah apakah akan bisa dilaksanakan atau dieksekusi putusan dari Mahkamah Internasional. Jadi ini permasalahan-permasalahan yang kita anggap dan dunia menganggap bahwa seolah-olah PBB tidak berkutik.
Jika memang nanti Israel jadi melakukan serangan balasan ke Iran, apa kira-kira yang akan menjadi target Israel? Ya, yang pasti adalah dalam konteks hukum perang, hukum humaniter internasional, maka target yang harus dituju adalah instalasi-instalasi militer. Seperti sekarang ini, Iran melakukan serangan ke Israel, yang dituju adalah instalasi-instalasi militer atau markas-markas yang berkaitan dengan militer Israel. Nah, ini harus dilakukan karena dalam hukum perang internasional tidak boleh yang disasar itu adalah masyarakat sipil. Ya, kalau mereka menyasar masyarakat sipil, maka mereka punya konsekuensi melakukan kejahatan internasional. Nah, namun demikian, kalau kita lihat apa yang terjadi di Gaza, ternyata Israel dia tidak melihat apakah ini sipil atau bukan, apakah ini boleh diserang atau tidak, apapun dia serang. Ya, nanti mereka akan memberikan alasan bahwa yang mereka serang, walaupun rumah sakit, rumah ibadah yang seharusnya tidak boleh diserang, itu digunakan oleh pejuang-pejuang Hamas sebagai tempat persembunyian mereka. Sehingga menurut Israel bahwa mereka harus melakukan serangan ini. Bahkan anak-anak itu juga menjadi korban. Demikian juga para wanita. Kenapa anak-anak menjadi korban? Karena menurut Israel mungkin bahwa anak-anak ini suatu hari nanti bisa menjadi dewasa, menjadi pejuang dari Hamas, dan akan mengganggu terus keamanan dari Israel. Demikian juga wanita, karena wanita akan bisa melahirkan anak-anak, dan anak-anak yang dilahirkan ini dikhawatirkan juga menjadi pejuang-pejuang yang sangat militan, karena mungkin akibat dari serangan Israel sekarang ini, mereka kehilangan orang tua, kehilangan rumah, dan lain sebagainya, sehingga mereka akan menaruh dendam terhadap Israel. Apakah serangan, misalnya nanti Israel akan melakukan serangan balasan ke Iran begitu ya, apakah ini juga akan mengancam pasokan minyak global, Prof? Oh iya, sangat mengancam. Karena apa yang terjadi di Timur Tengah ini berdampak pada tidak hanya pada pengambilan minyak, katakanlah, dari sumbernya, tetapi juga bagaimana minyak ini ditransportasi ke berbagai belahan dunia. Dan dengan situasi perang seperti ini, tentu semua akan khawatir. Dan ini akibatnya adalah harga minyak akan naik, dan ini tentu akan berdampak pada semua negara terkait dengan capaian atau keinginan yang dicapai terkait dengan pertumbuhan ekonomi mereka masing-masing negara. Profik, di tengah perang Timur Tengah yang eskalasinya terus meningkat begitu ya, semakin memanas, PM Rusia justru mengunjungi Iran ini untuk pertama kalinya. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh kedua negara di sini? Anda melihatnya seperti apa? Jadi pesan yang ingin disampaikan menurut saya adalah Israel, kami berada di belakang Iran. Dan Israel, kalau Anda menyerang Iran, maka bukannya tidak mungkin kami akan berada di belakang Iran. Dan pesan yang sama disampaikan juga kepada pemerintah Amerika Serikat sebenarnya. Karena kunjungan Perdana Menteri Rusia ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat, kalau Anda menurunkan pasukan untuk membantu Israel menyerang Iran, maka kami akan hadir berada di belakang Iran untuk berhadapan dengan Anda. Itu kira-kira pesan yang hendak disampaikan. Oke, artinya serangan Israel atau serangan balasan Israel nanti ke Iran, misalnya itu terjadi, ini jelas akan menjadi pemicu perang dunia ketiga, begitu Prof, analisa Anda? Betul sekali. Ini tidak hanya analisa saya, para pakar internasional banyak yang mengatakan hal ini, bahkan dikutip oleh Menteri Pertahanan kita, Pak, bahwa dia mengatakan bahwa memang ini apabila Israel menanggapi serangan Iran ini dan tidak menghentikan serangan mereka dalam waktu yang dekat ini. Baik, Prof. Hikmahanto Juwana, terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kita pada sore ini dalam Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.